Hai, balik lagi sama gue di Axolotl. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai cara gimana kita ngekip cacing tanah untuk umpannya axolot. Bisa diketahui kalau axolot itu makanan yang paling bagus itu adalah cacing tanah. Nah, kali ini gue akan membahasnya di dalam video ini gimana cara kita ngekip cacing tanah untuk piaraan kesayangan kita, yaitu axolot. Stay tune ya. Nah, jadi kali ini gue udah siap banget ini untuk sarung tangan plastik, dan juga kali ini tepat banget gue bakalan mau bersihin tempat kipan cacing tanah gue untuk umpan axolot gue. Nah, yang perlu kalian ketahui itu kita harus beli starternya dulu, starter untuk piara cacing tanahnya, yaitu beli di Tokopedia. Biasanya gue belinya di OXY. Nanti gua taruh di sini aja toko di Tokopedia-nya itu sekilo 85.000, dan itu lo harus pilihnya yang cacing tanah ANC, African Night Crawler ya, berarti itu cacing tanah. Nah, itu yang paling bagus untuk axolot. Kalau untuk yang jenis lumbricus itu gue gak gitu demen, soalnya dia ngasih slime-nya terlalu berlebihan, dan kalau dipotong itu dia warnanya kuning, darahnya tuh kuning bukan merah. Sedangkan cacing ANC itu warnanya merah ya kalau dipotong, jadi kayak berdarah gitu. Nah, terus lu harus beli starternya, dan juga lu harus beli kokopit. Nah, kokopit ini dia bisa menjaga kelembapan untuk cacing tanahnya. Untuk diketahui dulu, kalau cacing tanah itu dia butuh lingkungan tuh tanahnya tuh yang lembab, bukan yang kering ya. Jadi usahain juga tanahnya pakai tanah kokopit dan pakai tanah starter yang dibeli di toko yang udah gue setakin tadi ya. Pokoknya dia bakalan kasih sekantong gitu. Itu lu pakai semuanya, tinggal lu cemplungin doang. Nah, sekarang gue akan kasih tahu alatnya tuh apa aja. Jadi ini kita butuh keranjang buah sama kain seperti ini. Apa ini nama kainnya gue nggak tahu. Pokoknya ini bagus untuk biar cacingnya nggak keluar dari lubang keranjang buahnya. Nah, terus lu butuh spatula seperti ini yang kokopitnya ya, sama. Nah, gue akan ngeberesin dulu nih bentar ya. Gue pakai ginian biar untuk nahan kainnya ya, biar nggak lari-lari.
karena buat tanah bawaan dari cacingnya udah banyak, jadi ya gua tinggal milih-milihin aja. Cuman ini tanahnya beda ya sama tanah ini. Nah yang ini nih tanah humus nih, biasanya bagus banget buat perkebunan, buat kita nanam-nanam. Nah ini tanah kokopit yang biasa buat hewan-hewan kita ya. Ini sih gua aduk-aduk biar rata. Ini ada kacang-kacangnya ya. Kayak gini aja tuh apinya. Terus tinggal buat tuh. Aduh. Ya jadi kayak gini doang, gue taruh di tempat yang tidak diganggu oleh manusia. Dan gue tutupin akuarium kecil, soalnya pengalaman tikus suka makanin, makanya tuh keluar. Jadi kayak gini doang. Di makanannya itu adalah ini ya, kangkung, terus kulit apa tuh, kulit pisang, terus buah-buah, bekas buah-buahan sih, tapi kecuali yang kayak jeruk, terus kayak sayur kemangi, nah itu tuh jangan ya, itu menurut aku sih kurang bagus. Terus ya sepertinya itu saja. Kayak gini doang setupnya. Jadi kayak cuman pakai keranjang buah, kain seperti ini, kain seperti ini, terus tanah kokopit sama tanah starter dari kita beli cacingnya ya. Nah itu sekian aja itu. Oh jadi nanti ini akan jadi makanan buat axolotl.
Nah, ya, jadi itu aja untuk ngekip cacing tanah. Yang penting adalah tanahnya itu mesti lembab. Kedua, kita harus kasih makannya itu kira-kira seminggu 2-3 kali sampai makanannya itu habis di dalam tanahnya. Jadi makanannya itu yang bagus itu adalah seperti sayur-sayuran, itu kangkung, bayam, bekas-bekasnya gitu, apa kayak kulit-kulit buah, misalnya kulit apel, kulit mangga, terus kulit pisang, itu oke. Cuman jangan pernah kasih cacing tanah itu adalah seperti kulit jeruk ya, terus jeruk, daun kemangi, terus yang daun seledri itu jangan, soalnya itu strong banget, takutnya malah cacingnya mati karena itu makanannya nggak cocok. Terus juga apa sih itu orang apa yang kamu juga bisa nanya ke orang yang jualan itu di OXY itu yang di Tokopedia ini saya share itu, kamu boleh nanya makanan cacing tanah tuh apa aja, nanti dia bakalan jelasin dan ngajarin kamu. Saya juga diajarin oleh bapaknya itu biar gimana cara kita ngekip cacing tanah, dan gue juga udah pernah gagal gitu sekitar 2-3 kali itu bener-bener semua cacingnya mati, dan akhirnya gue memutuskan untuk beli keranjang buah yang besar dengan kain-kain gitu, dan gue ikutin sesuai dengan instruksi bapaknya. Terima kasih banyak bapaknya karena bapaknya sudah ngajarin saya. Dan untuk sementara untuk cacing tanah ini pun saya juga udah jarang beli ya, soalnya dia bisa berkembang biak sendiri. Nah makanya gue udah agak pernah beli cacing tanah sama beliau, tapi beliau lah yang ngajarin saya gimana cara ngerti cacing tanah. Nah kalau gue orangnya tuh nggak mau ribet, makanya jadi gue di belakang rumah kan gue jalan ke sononya mager. Nah makanya gue sediain tempat seperti ini, tupperware gitu, dibolong-bolongin. Jadi kan gue kalau cacing tanah itu aksolotnya pada makannya jadwalnya itu 1 minggu tuh selama 3-4 kali. Nah maka gue taruh di sini sesuai dengan kebutuhan gue, cacingnya gue. Jadi kayak ngestok cacing di sini biar gue nggak mau mandir ke belakang setiap gue mau kasih makan aksolot gue cacing. Jadi gue taruh di sini dan tinggal pencapit, dan jangan lupa untuk ngebersihin cacing tanahnya dulu dari tanah-tanah yang nempel. Nah terus kalau kalian nanya itu selain makanan aksolot cacing tanah itu apa, gue rekomendasi habis itu cacing beku. Kalau untuk jangkrik gue kurang ngajuin, soalnya dia itu diproses dalam perut aksolotnya tuh lama, takutnya malah jadi susah pup juga si aksolotnya, dan terlalu lama di dalam perutnya malah jadi racun bagi badannya si aksolot. Nah jadi usahain itu kasih makanan itu seperti cacing tanah, cacing beku, cacing sutra itu nggak apa-apa, cuman kalian harus cleaning spot ya habis itu, soalnya cacing sutra itu setahu saya cepat mati kalau nggak pakai filtrasi, dan itu bau banget kalau udah mati dan bikin airnya itu jadi amonianya tuh berkembang drastis, soalnya cacing sutranya mati. Kalau cacing beku juga kalian harus cleaning spot karena itu bisa menciptakan amonia di dalam tank karena itu nggak di cleaning spot, karena itu makanan sisa jadinya. Tapi yang paling mudah menurut saya yaitu cacing tanah, soalnya cacing tanah kan cuman single gitu doang ya, maksudnya cuma satu-satu, dan kalau emang di dalam air pun gitu dia bisa bertahan gitu pokoknya sampai si aksolotnya mau makan. Nah tapi resikonya itu dia suka kemasukan ke dalam filter, jadi mati di dalam nggak mati sih ya, jadi jadi ya di dalam filter aja dan nggak bisa dimakan sama si aksolot gitu. Cacingnya kita hapus. Nah pokoknya ini cacingnya, terus tinggal dibersihin, tinggal dikasih suapin ke aksolotnya. Jadi itu menurut saya cacing tanah itu paling mudah, walaupun kita harus jadi ngekip cacing tanah biar cacing tanah ya nggak apa-apa sih karena seru juga, jadi kayak sekalian bertanam lah. Jadi itu aja untuk topik kali ini, gimana cara kita ngekip cacing tanah. Yang penting adalah kelembapan tanah, dan jangan lupa untuk kita siremin tanahnya ya, biar jangan tiap hari, yang penting lembab aja, dan jangan terlalu becek tanahnya, yang penting lembab sih. Dan kira-kira kalau saya jadwalin itu seminggu sekali aja untuk ngebasahin tanahnya.
Terus juga bahan-bahannya juga keperluannya itu seperti keranjang buah, kokopit, apa yang kayak buat nyeroknya gitu, gue lupa namanya apa. Terus habis itu kain seperti yang buat kita biasa terima bunga, maksudnya yang kayak yang breathable paper ya, itu pokoknya yang kayak berongga-rongga papernya, tapi itu untuk mencegah biar si cacingnya nggak keluar-keluar dari keranjang buahnya. Terus kalau gue pakai capitan kertas gitu biar kainnya nggak lari-lari. Dan kalau tadi kayak proses gue ngebersihinnya itu, gue ngebersihin selama 3 bulan sekali untuk ngebersihin tempat cacing tanahnya. Itu biar soalnya cacing tanah kan pupnya kan tanah humus tuh yang bagus, itu jadi penuh dan gue nggak bisa tutupan. Gue sih maunya bikin keranjang kedua, cuman tempatnya ya terbatas. Jadi gue cuman bikin satu doang dan gue diajarin oleh si bapak yang jualan cacing tanah itu. Dan ya gue bisa ngekip dan gue udah jarang beli sama beliau soalnya gue udah bisa ternak cacing tanah sendiri. Ini juga bisa membantu kalian untuk yang mau jualan cacing tanah itu nggak apa-apa. Yang penting beli starternya dulu. Starter cacing tanahnya ya, oh gue beli sekilo gitu. Jadi ada juga yang cuma 500 gram gitu ada, cuman ya pokoknya jangan lupa beli starternya dulu soalnya kita pasti nggak bakalan kan nyari-nyari di satu taman rumah kita nyari cacing tanah itu satu persatu, soalnya kan bakalan waste time banget dan nggak mungkin bisa dapat sekilo langsung gitu, kecuali kita pernah beli cacing tanah sekilo kita lepas di taman gitu, nah itu kemungkinan bisa dapet ya ada. Terus juga makanan gue ulangin, jangan pernah kasih yang seperti jeruk nipis, terus daun kemangi, daun seledri, daun bawang. Itu bawang juga jangan pernah, bawang bombay itu jangan. Yang penting organik aja, seperti batang kangkung, bekas bayam yang udah layu-layu, terus kulit apel, kulit mangga, terus kulit pisang. Dan ya yang penting organik sih, dan jangan pernah pakai tanah yang pestisida. Ya pokoknya yang pakai bahan-bahan kimia itu jangan. Yang penting tanahnya itu pakai tanah kokopit aja dan langsung kasih tanah starter dari bapaknya yang jualan cacing tanah. Ya itu aja sepertinya yang penting untuk ngekip cacing tanah. Dan maaf banget ya gue baru upload video akhir-akhir ini soalnya gue udah mulai gak kerja juga di kantor, terus gak ada waktunya cuma hari Sabtu dan Minggu, dan kebetulan tuh sebulan kemarin itu gue banyak kerjaan di kantor karena ya anak baru gue. Nah terus kalau kalian ingin saya bahas sesuatu boleh di komen di bawah ini mau bahas apa. Mungkin sepertinya abis ini gue akan bahas mengenai jamur di aksolot ya, soalnya banyak banget yang miss gitu ngeliat perbedaan jamur sama kulitnya si aksolot. Jadi gue mungkin next akan bahas mengenai penyakit-penyakit aksolot dan pengobatannya. Ya itu sekian dari saya. Tolong untuk selalu searching dulu sebelum memelihara aksolot, soalnya aksolot itu deserve better life ya. Soalnya kita harus ngerawat hewan kita itu. Kasian lah kalau kita nggak searching dulu sebelum biar aksolot, takutnya aksolotnya mati, dan ya kasihan juga kehidupan si aksolot dan kamu juga rugi. Aksolot itu harganya nggak murah, lumayan mahal dan lumayan ribet, jadi tolong untuk searching dulu. Boleh follow IG saya, itu banyak highlights-nya itu di IG saya, itu baik dari tank mat, substratnya, terus makanannya, temperatur, cara ngedinginin suhu dan lain-lain. Sekian itu aja dari saya. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di Axolot Fair. Dan saya juga jualan. Yang penting kalian searching dulu sebelum memelihara aksolot, karena gue udah nyediain semua informasi mengenai cara memelihara aksolot ya. Itu menurut gue udah cukup banyak. Dan gue juga ada Tokopedia-nya, dan gue sementara ini masih jualannya aksolotnya, peralatannya belum, dan gue lagi mikirin mau jualan alat-alat juga atau gimana. Ya pokoknya jangan lupa follow Instagram Axolot Fair, oke?
Sekian itu aja dari gua. Stay safe, stay healthy ya semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Axel Fair. Dan itu biar gua semakin semangat aja dan bisa berinteraksi dengan kalian yang di YouTube yang nonton. Ya, komen dan silakan kasih pendapatnya, dan juga tulis kalian mau bahas apa di sini, dan mungkin gua akan tampung dan akan gua lakukan pengambilan videonya selanjutnya ya. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.